Karena tubuh kita ini sudah dalam rumus. Tubuh ini dia akan terbiasa dengan yang diulang-ulang. Kalau orang yang mengulang-ulang zikir, dia akan merasakan nikmat zikir itu. Masukkan lagi kesadaran, semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Panggil namanya yang kita butuhkan. Ar-Rasyid, ya Allah, Engkau yang maha membimbing, ya Allah. Al-Wali, ya Allah, Engkau yang maha melindungi, ya Allah. Al-Qahar, ya Allah, Engkau yang maha kuasa berkuasa, ya Allah. Ya Allah, kami hanya mengikutimu, ya Allah, mengikuti petunjukmu, ya Allah. Jadi kalau zikir nafas ini kita lakukan dengan benar, maka nanti kegiatan kita yang sebelah kanan kita insya Allah bisa ikhlas, menerima ketentuan Allah pun dengan tenang, dengan tulus. Ini yang paling penting aja kita ulang-ulang. Apa yang paling penting itu? Kenal diri lagi. Sadar diri ya. Kalau ilmunya udah tahu, tapi sadarnya kadang kita belum. Jadi untuk kayak mana bisa sadar? Yang dibilang sadar itu kan waktu terjadi apa-apa, namanya sadar kita udah siaga. Jadi begitu ada ujian, peringatan, kita nggak shock lagi. Kalaupun terasa sadar, oh ini ujian. Ini mungkin ini yang harus diulang-ulang kalau menurut saya. Jadi orang yang senantiasa sadar itu hanyalah Rasulullah. Jadi kalau kita orang yang mengikuti Rasulullah, bagaimana sekarang ini kita harus senantiasa sadar. Karena kita di akhir zaman ini untuk selamat iman jalannya yaitu tadi untuk berperang, menang dalam berperang. Jadi bagaimana supaya sadar? Tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi kita kadang teorinya mudah, subhanallah. Tapi waktu dipraktekkan, waktu dimasukkan ke sini, ini yang masih kadang mental. Kok masih susah? Kok masih sedih? Mental. Padahal kita sudah subhanallah, Maha suci Allah yang ngatur semua. Dia begitu diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Dia ngomong begitu, dia dicipta oleh Allah, dia diatur oleh Allah, dia digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Untuk sadarnya masuk ke sini, ini yang membal ini kenapa? Coba kita lihat dalam diri kita. Ada apa sebenarnya di hati kita ini? Kata Allah, kalau orang yang keras hatinya itu mungkin ada penutup-penutupnya. Penutup-penutupnya itu apa? Penyakit hati, bermacam dosa, itu yang menutupi kita. Jadi kalau tasbih ini udah kita sadarkan dalam jiwa kita, subhanallah, itu sudah masuk ke dalam. Begitu kita menghadapi sesuatu, senang tidak senang, subhanallah. Jadi kalau masih ada rasa belum bisa masuk, berarti kita dalam usaha memasukkan itu belum kuat. Mari kita sama-sama latihan terus. Setiap harinya kan dilatih. Habis itu diuji. Ujian itu latihan. Untuk apa kita bisa kuat. Nanti kalau sudah masuk itu dalam kolbu kita, subhanallah. Jadi dunia ini, perhiasan ini enggak menjadi ukuran sama kita. Yang ukuran kita itu ridhonya Allah. Bukan dunia ini. Jadi orang mau sedunia ini ngoloin kita, ngejek kita atau apa, itu bukan urusan. Tapi kalau Allah mengatakan tidak ridho, kita lihat dalam kalimatnya atau yang kita rasa. Nah, ini yang jadi masalah.
Ya. Jadi kalau tasbih itu sudah tertanam dengan benar, kita insya Allah akan sadar, tidak akan tertipu dengan rayuan dunia ini. Karena dunia ini waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu digambarkan seperti sebagai seorang perempuan cantik yang melambai-lambaikan tangan. Nah, itulah rayuan dunia semua. Jadi tasbih dulu yang kuat. Subhanallah, masukkan kesadaran maha suci Allah yang mengatur semuanya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Semua diatur, semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Jadi makanya ini yang saya ajak untuk kita tasbih. Subhanallah, masukkan bahwa skenario Allah ini memang harus kita jalani. Itulah yang kita masukkan. Begitu kita keluarkan la ilaha illallah, berarti begitu kita terima skenario Allah itu, waktu keluarnya itu udah dengan rumus la ilaha illallah. Kita cuma ngikut Allah, ngikut Al-Quran. Nah, jadi makanya zikir nafas itu insya Allah melegakan. Tarik nafas, subhanallah, panggil nama Allah, masukkan kesadaran kita tuh. Misalnya Al-Mu'min, yang maha memberi rasa aman, As-Salam, yang memberi rasa damai. Keluarkan la ilaha illallah, subhanallah, masukkan As-Salam, Al-Mu'min. La ilaha illallah, saya cuma mengikuti Allah, saya cuma mengikuti Al-Quran. Nah, ini yang kita biasakan. Karena tubuh kita ini sudah dalam rumus. Tubuh ini dia akan dengan yang biasa, dia akan terbiasa dengan yang diulang-ulang. Nah, kalau seseorang suka dengan rasa asam, dia akan merasakan nikmat dengan rasa asam itu. Nah, makanan itu. Kalau orang yang mengulang-ulang zikir, dia akan merasakan nikmat zikir itu. Jadi tubuh kita ini memang begitu secara fisik ini. Subhanallah. Kalau ketika kita membaca atau memanggil atau menyebut subhanallah, tapi rasanya kayak enggak hambar, seperti itu. Ini berarti ada apa dalam diri kita? Ada sesuatu, ada pengganggu. Maka di situ kita harus mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. As-Salam, Al-Mu'min. Alhamdulillah, Majid, Al-Karim ya Allah. La ilaha illallah, ya Allah. Hamba hanya mengikutimu ya Allah, mengikuti petunjukmu ya Allah. Subhanallah. Masukkan lagi kesadaran semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Panggil namanya
yang kita butuhkan. Ar-Rasyid, ya Allah, Engkau yang maha membimbing, ya Allah. Al-Wali, ya Allah, Engkau yang maha melindungi, ya Allah. Al-Qahar, ya Allah, Engkau yang maha kuasa berkuasa, ya Allah. Segala kekuatan Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, kami hanya mengikutimu, ya Allah, mengikuti petunjukmu, ya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita akan merasakan yang berbeda ketika itu kita lakukan dengan sebenarnya. Jadi kalau zikir nafas ini kita lakukan dengan benar, maka nanti kegiatan kita yang sebelah kanan kita insya Allah bisa ikhlas, menerima ketentuan Allah pun dengan tenang, dengan tulus. Jadi ini yang kita harus senantiasa diulang-ulang. Ini khusus untuk pribadi kita ya, seperti ini. Kemudian yang paling penting dicamkan, bahwa kita ingin ketemu Allah dalam keadaan Allah senang, kita senang. Nah, ini camkan benar-benar supaya kita menghadapi perjalanan hidup ini nggak terombang-ambing, yakin, benar-benar yakin. Kita ingin ketemu Allah dalam keadaan Allah senang, kita senang. Jadi walaupun sakit, walaupun pahit di dunia ini yang kita rasakan, kita akan bisa menerima. Karena apa? Mengingat yang terbaik di sana. Mengingat keindahan pertemuan itu. Jadi artinya tidak ada yang lebih bernilai dari itu semua. Itulah sebenarnya yang terindah, yang terbaik, yang tidak ada bandingannya. Pertemuan kepada Allah dalam ridho dan diridhoi.